Kecelakaan ini menimpa bus Giri Indah di kawasan Puncak Cisarua Bogor pada tanggal 21 Agustus 2013 yang mengakibatkan 20 korban meninggal dunia. Bus yang membawa rombongan jemaat Gereja Bethel Indonesia Kelapa Gading, Jakarta, terjun ke jurang di Jalan Raya Puncak yang membuat badan bus ringsek tak berbentuk. Ketika kecelakaan, bus membawa 50 penumpang arah pulang ke Jakarta. Bus melaju dengan kecepatan tinggi setelah melintasi perkebunan teh Gunung Mas yang menurun dan menikung. Karena supir kehilangan kendali, bus kemudian menabrak mobil pick-up yang parkir di tepi jalan jalur berlawanan di depan sebuah toko material. Kecepatan laju bus juga menyebabkan bus menabrak seorang warga yang berada di depan toko. Bus lalu menabrak toko material dan kemudian masuk ke dalam sungai yang mempunyai kedalaman sekitar 8 meter di sebelah kanan jalan. Bus Mandala Sari yang membawa 78 penumpang mengalami kecelakaan hebat yang menyebabkan 25 penumpang tewas. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1987. Bus berangkat dari Purwokerto dengan kondisi sudah melaju kencang. Memasuki gerbang tol Cikampek, Jakarta, laju kendaraan itu semakin cepat. Seringkali bus itu berjalan di tengah jalur. Padahal dari tol Cikampek sampai Cibitung, jalan tol sebesar 7,2 meter itu digunakan untuk dua arah. Diduga supir terkejut melihat pemisah jalur yang tiba-tiba muncul di Cibitung, Bekasi. Injakan rem yang mendadak membuat roda slip dan terpelanting. Bus kemudian meluncur terbalik dan menghantam pilar jembatan penyeberangan. Kecelakaan bus yang mengerikan juga terjadi di Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, tepatnya di Tanjakan Emen pada tahun 2018, yang menyebabkan 27 orang meninggal dunia dari total 50 penumpang. Korban dalam kecelakaan maut ini kebanyakan adalah perempuan. Kejadian dimulai ketika bus pariwisata ini membawa anggota Koperasi Simpan Pinjam Ciputat pulang dari Tangkuban Perahu menuju Tangerang. Saat melintas di Tanjakan Emen, bus mengalami hilang kendali dan oleng, sehingga terjadilah tabrakan dengan sebuah sepeda motor. Lalu, bus pariwisata tersebut menabrak tebing dan akhirnya terguling. Kecelakaan ini terjadi pada tahun 1995. Bus Kramat Jati jurusan Jakarta-Bandung melaju dengan kecepatan tinggi di ruas jalan tol Jagorawi dan mencoba mendahului kendaraan lain dengan menggunakan bahu jalan. Saat menyalip, di lajur kiri itu ada mobil sedan yang sedang mogok. Bus kemudian menabrak mobil yang sedang berhenti itu. Akibatnya 3 penumpang mobil sedan tewas seketika, dan bus pun terbakar dan menewaskan 31 orang dari 39 penumpang. Pengemudi dan kernet bus berhasil keluar dari bus melalui pintu samping supir, tetapi berhasil ditangkap tidak jauh dari tempat kejadian. Sedangkan penumpang terjebak di dalam bus dan tidak bisa menyelamatkan diri. Para korban tidak dapat keluar dari bus karena mereka tidak berhasil memecahkan kaca jendela, karena di dalam bus tidak tersedia martil. Kecelakaan maut bus paling tragis sepanjang sejarah Indonesia adalah tragedi Python. Kecelakaan itu terjadi di Situbondo, Jawa Timur pada tanggal 10 Oktober 2003 dan menewaskan 54 penumpang. Hanya supir dan kernet yang berhasil menyelamatkan diri. Bus pariwisata tersebut mengangkut siswa dan guru SMK 1 Yayasan Pendidikan Generasi Muda, Yapemda Yogyakarta. Mereka berangkat dengan menggunakan 3 bus untuk berkarya wisata di Bali. Tragedi Python terjadi ketika mereka dalam perjalanan pulang menuju Yogyakarta. Bus nomor 2 yang sedang melewati tanjakan yang dekat dengan pintu PLTU Python tiba-tiba berhadapan dengan sebuah truk yang memotong jalur dari arah yang berlawanan dengan laju kecepatan tinggi. Tabrakan pun tak terhindarkan. Malangnya bus ini juga ditabrak oleh truk lain di belakangnya, sehingga bus ini terhimpit di tengah-tengah. Tak lama muncullah percikan api yang membakar seluruh bagian bus dan penumpang di dalamnya. Para penumpang tidak bisa keluar karena pintu bus tidak bisa dibuka akibat tabrakan. Kaca jendela juga tidak bisa dipecahkan karena tidak tersedia alat pemecah kaca. Seluruh jenazah kemudian dievakuasi ke RSUD Situbondo. Karena banyaknya korban dan kamar mayat rumah sakit tidak memadai, jenazah terpaksa diletakkan di lorong rumah sakit dan disekat dengan balok es. Kedua bus lainnya baru mengetahui kalau bus nomor 2 mengalami kecelakaan setelah mereka tiba di Yogyakarta.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.